adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu bersama saya Kak Dia dan juga Wulan serta Tias. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu ini dan mari kita menyapa Tuhan dengan memuji lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan agar ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami hingga saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan dan pimpin kami agar kami terus bisa memuji-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Dari awal hingga akhir kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di kondisi saat ini di mana kita semua dihimbau untuk melakukan apapun dari rumah. Adik-adik pasti masih sekolah dari rumah, masih beribadah dari rumah. Nah, itu semua supaya kita tidak terpapar oleh COVID-19. Nah, pastinya adik-adik pernah merasakan bosan kan semua dari rumah? Nah, terkadang tugas dari sekolah maupun aktivitas sekolah minggu itu menjadi beban dan tuntutan bagi adik-adik. Lalu apakah adik-adik mau menolak atau menghindari tugas-tugas itu? Pastinya adik-adik tidak boleh menolak, tidak boleh menghindari. Adik-adik harus tetap semangat, tetap senang melakukan tugas-tugas baik dari guru-guru dari sekolah, guru sekolah minggu, maupun tugas-tugas dari orang tua adik-adik. Yuk, kita tetap semangat, kita mau bernyanyi lagu Tuhan tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik dapat mempersiapkan Alkitabnya. Berikan sikap yang baik saat belajar firman Tuhan, agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Yesus
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kita semua ada dalam kondisi yang sehat dan selalu penuh semangat. Hari ini adik-adik, Kak Riki mau menceritakan seorang tokoh di Alkitab. Nah, hari ini juga ceritanya seru karena nanti latar ceritanya itu ada di laut. Wah, kita kayaknya udah lama ya nggak jalan-jalan, pergi ke pantai, lihat laut. Ya, hari ini kita akan sama-sama lihat ceritanya. Kita akan mendengar cerita tentang Nabi Yunus, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, buat adik-adik yang di kelas besar juga bisa membuka Alkitabnya dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Tapi untuk kita hari ini Kak Riki akan menceritakannya buat kita semua. Yuk, Kak Riki mau ajak kita semua nih. Pertama kali kita kenalan sama Nabi Yunus ya. Yunus adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan waktu itu melihat kota Niniwe. Kota Niniwe ini adalah kota yang kehidupan orang-orangnya cukup berantakan adik-adik, cukup kacau ya. Mereka tidak mau dengar apa kata Tuhan. Mereka nggak mau tahu apa yang Tuhan perintahkan. Jadi perilaku mereka, kehidupan mereka setiap hari adalah tentang perbuatan-perbuatan jahat. Nah, Tuhan ingin Yunus pergi ke Niniwe supaya orang-orang Niniwe ini dikasih tahu adik-adik ya. Dikasih tahu supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang berbuat baik, jadi anak-anak Tuhan yang berbuat benar, jadi anak-anak Tuhan yang mau dengar apa yang Tuhan katakan kepada mereka supaya mereka bisa bertobat ya, supaya mereka bisa bertobat kembali kepada Tuhan, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa dan mereka sungguh-sungguh ikut sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik mendengarkan tugas yang Tuhan berikan untuk Yunus, maka tugas ini adalah tugas yang memang biasa dilakukan oleh seorang nabi. Yunus sudah dikenal sebagai seorang nabi pada waktu itu. Yunus adalah seorang yang selalu ikut apa yang Tuhan katakan. Nah, di Niniwe itu tadi ya banyak orang meninggalkan Tuhan karena mereka pilih untuk hidup di dalam dosa. Aduh, rasanya sedih sekali adik-adik kalau kita punya Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita semua, tetapi kita masih berbuat dosa. Nah, ini ceritanya Niniwe akan diberikan hukuman oleh Tuhan. Tapi Yunus waktu itu ternyata tidak pergi ke Niniwe. Yunus malah pergi ke Tarsis. Yunus tidak ikut apa yang Tuhan katakan. Padahal Yunus diminta untuk pergi ke sana supaya orang-orang Niniwe itu bisa mengalami pertobatan kembali, hidupnya dari berbuat jahat berubah jadi hidup yang berbuat baik. Tapi Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Dan Yunus akhirnya pergi ke Tarsis, kota yang justru jauh dari Niniwe. Kalau Niniwe ke sebelah sana, Tarsis malah ke sebelah sana. Jauh banget adik-adik perginya. Benar-benar Yunus ini lari dari perintahnya Tuhan. Lari dari tugas yang harusnya dia lakukan atau dia kerjakan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini ya, yang mau kita bicarakan hari ini adalah tentang senang melakukan tugas. Yunus jadi contoh buat kita adik-adik. Yunus jadi contoh untuk kita supaya kita justru semakin senang melakukan setiap tugas. Apalagi kalau kita percaya bahwa tugas itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita.
Kak Riki tahu nih, adik-adik yang sekolah ya setiap hari bisa jadi, Kak, bosen nih, banyak tugas, capek ngerjain PR. Tetapi itu tugas yang memang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita lanjut ya denger cerita tentang Yunus. Yunus waktu itu akhirnya tidak melakukan tugasnya adik-adik. Dia membeli tiket dan naik kapal pergi ke Tarsis. Padahal tadi harusnya kemana? Dia harusnya ke Niniwe, bukan ke Tarsis. Tetapi ternyata Yunus malah pergi naik kapal, dia pergi ke Niniwe. Nah, waktu dia naik kapal, dia merasa bahwa sudah senang nih ya, sudah tenang. Lari dari tugas yang harusnya dia lakukan. Apakah lari dari tugas itu sesuatu yang baik? Jawabannya, itu perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Yunus jadi contoh untuk kita hari ini. Apa yang dia lakukan tidak boleh kita tiru adik-adik di dalam hidup kita. Yunus lari dari tugasnya dan kita semua tidak boleh lari dari apa yang sudah jadi bagian dari tugas kita setiap hari. Ya, kita belajar nih sama-sama ya. Yunus justru tidak melakukan tugasnya. Kalau di Alkitab adik-adik malah dikatakan waktu di perjalanan Yunus naik kapal dan Yunus ambil tempat di paling bawah dan dia tidur dengan nyenyak. Emang enak ya sebenarnya ya. Harusnya juga nggak boleh kita lakukan. Dapat tugas, malah Yunus pergi tidur ya. Ini ibaratnya kita dikasih tugas terus kita pilih, aku tidur aja deh. Jadi cari sesuatu yang malah lebih kita senang ya. Dan kita tidak mengerjakan tugas kita. Dan itu sesuatu yang lagi-lagi tidak boleh kita lakukan adik-adik ya. Kita tidak boleh lari dari tugas dan tanggung jawab kita. Nah, karena itu Tuhan sebetulnya selalu tahu apa yang dirasakan dan juga akan dilakukan oleh Yunus. Tuhan tahu bahwa Yunus lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Yunus lari dan akhirnya Tuhan mendatangkan badai di tengah laut, di tengah perjalanan kapal itu ke Tarsis. Di kapal itu juga banyak orang ya yang naik kapal itu dan mereka bingung karena mereka berhadapan dengan badai yang sangat besar yang menghantam kapal mereka. Dan Yunus masih tidur adik-adik ya. Yunus masih tidur di kapal itu. Nah, Yunus bangun lalu orang-orang banyak itu kebingungan apa yang sebetulnya terjadi. Yunus sadar bahwa badai itu adalah badai yang Tuhan berikan. Badai yang justru memperingati Yunus untuk segera kembali kemana tadi? Harusnya kembali ke Niniwe. Di tengah badai itu Yunus berkata, "Campakkanlah aku ke tengah laut." Yunus minta untuk dibuang ke tengah laut, adik-adik. Ya, tetapi orang-orang di kapal itu tidak langsung membuang Yunus. Mereka berusaha dulu adik-adik, berusaha untuk bisa sampai ke darat ya supaya mereka selamat dari badai. Tetapi badai itu betul-betul besar dan Yunus dicampakkan, dibuang ke laut. Ketika Yunus dibuang ke laut, maka badai itu menjadi tenang. Dan apa yang terjadi adik-adik dengan Yunus? Apakah Yunus bisa sampai ke darat? Apakah Yunus sampai ke Tarsis atau malah dia sampai ke Niniwe? Kisah Yunus yang paling kita kenal adalah ketika Yunus dibuang ke laut, maka ada seekor ikan yang besar yang kemudian Yunus masuk ke dalam perut ikan itu. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita mau lihat nih, kita mau fokus adik-adik. Kita mau fokus sama apa yang sudah dialami Yunus di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari cerita Yunus hari ini? Yunus adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya. Nah, pertanyaannya adik-adik, kenapa nih ya Tuhan kok pilih Yunus? Kalau Tuhan tahu bahwa Yunus pasti akan lari dari tugasnya.
Nah, begini adik-adik ya. Tuhan pilih Yunus karena Tuhan tahu bahwa Yunus mampu untuk melakukannya. Nah, ini bagus ya adik-adik ya. Tuhan itu ya tahu sebenarnya Yunus tuh bisa melakukan tugasnya. Itu juga sama adik-adik kayak kita ya. Kalau kita setiap hari punya tugas, punya tanggung jawab, adik-adik di sekolah ada yang punya tugas untuk belajar, mendengarkan gurunya ya. Sekarang kita masih pembelajaran jarak jauh ya, masih secara online. Adik-adik punya tugas untuk fokus dengar guru yang lagi ngajar. Kita bisa tangkap serap pelajarannya, kita bisa kerjakan PR kita dengan baik. Nah, Tuhan itu juga pilih kita adik-adik ya. Tuhan pilih kita karena Tuhan tahu sebetulnya kita mampu untuk melakukannya. Tuhan tahu dan Dia tahu, Dia yang beri kita kemampuan, Dia yang beri kita kepandaian, kepintaran. Maka itu kita nggak boleh males adik-adik ya, kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh sungut-sungut, nggak boleh kecewa, sedih, karena Tuhan itu tahu kita bisa. Kalau kita bisa dan kita mau, maka kita bisa belajar dengan baik. Kita jadi anak-anak Tuhan yang semakin baik, semakin pintar, dan juga semakin ngerti. Oh iya, aku juga makin pintar karena mengerjakan tugas. Tugas itu Tuhan yang juga berikan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang tahu bahwa kita mampu melakukannya, maka mulai hari ini adik-adik kita harus belajar melakukan atau mengerjakan tugas kita dengan baik. Adik-adik nggak boleh lagi nih kita sama-sama berjanji ya. Kita berjanji supaya kita bisa mengerjakan tugas kita dengan baik. Kerjakan dengan baik tuh maksudnya gimana sih, Kak? Nah, kerjakan dengan baik itu berarti kita mengerjakan dengan hati yang senang ya. Lihat Yunus tadi adik-adik. Hatinya tidak senang ketika Tuhan minta dia ke Niniwe. Maka itu dia bergerak dengan apa yang dia pikirkan dan bukan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita mengerjakan dengan hati yang senang, pasti tugas kita bisa selesai dengan baik. Ya. Kita juga kerjakan tugas kita dengan rajin. Adik-adik kita semua kalahkan kemalasan kita. Harus rajin dan harus jujur mengerjakan semuanya. Dengan hati yang tulus ya, kita mengerjakan tugas kita. Entah papa mama meminta kita melakukan sesuatu ya, membersihkan rumah, membantu orang tua, menjaga adik ya, atau juga mengerjakan tugas-tugas sekolah, kakak-kakak di kebaktian anak ya, juga minta adik-adik ya kita bisa belajar sama-sama, kita lakukan semuanya dengan senang, dengan rajin, semangat jadinya ya kita mengerjakannya. Nah, karena Tuhan juga sayang sama Yunus, maka Tuhan juga mau Yunus untuk mengerjakan tugasnya. Nah, adik-adik, karena Tuhan sebenarnya sayang sama kita, Tuhan ingin kita juga mengerjakan tugas kita. Jadi, salah satu cara menyenangkan hati Tuhan adalah dengan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, ya. Kita belajar bertanggung jawab dari semua tugas yang sudah Tuhan berikan buat kita. Setiap kali kita bangun tidur, kita tahu ya harus membersihkan diri, mandi, ya lalu siap-siap belajar. Nah, itu harus kita lakukan semua dengan bertanggung jawab ya. Pakai waktu dengan baik. Waktunya main ya untuk main ya. Pasti ada waktunya untuk main. Tapi juga ingat adik-adik, ada waktunya belajar ya. Kita juga harus pakai waktu kita untuk bisa belajar. Tidak boleh malas ya. Kita harus disiplin setiap hari dan di setiap tugas kita. Ya, juga berdoa. Jangan lupa berdoa sama Tuhan. Mengucap syukur ya, bilang terima kasih sama Tuhan karena Tuhan selalu beri kita tugas untuk kita lakukan. Jangan lagi nih mulai besok ya, mulai sekarang ya adik-adik ya, jangan lagi kita bilang aduh males, aduh aku nggak mau ya, tapi berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berikan saya tugas untuk bisa saya lakukan. Dan kalau misalnya Kak, aduh aku males nih gimana? Berdoa lagi sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa kerjakan tugas kita yang susah sekalipun. Berdoa dan selalu berserah sama Tuhan.
Ya, kita belajar hari ini, kita mau senang melakukan tugas kita, dan kita harus selalu menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan semoga kita semua adik-adik semakin hari semakin senang melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita dari Efesus 5 ayat 1. Yang bunyinya demikian, ya kita coba katakan sama-sama di tempat kita masing-masing. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita ulangi sekali lagi ya, sama-sama. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semangat juga untuk melakukan setiap tugas, lakukan dengan hati yang senang ya. Jangan pernah lupa, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, untuk itu juga adik-adik jangan pernah lupa, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tetap berdoa dan baca firman, rajin belajar dan olahraga, dan lakukan semuanya dengan sukacita, dengan senang, dan Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, dan arahkan hati kita. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk selalu senang melakukan setiap tugas kami sehari-hari. Tuhan jaga kami semuanya, supaya kami dapat melakukan setiap tugas kami dengan baik, tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas di rumah, atau juga ada tugas-tugas di gereja. Tuhan jaga kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu ikut apa yang Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik dapat kumpulkan dengan memasukkan uang persembahan ke dalam amplop seperti ini, lalu dikirim ke gereja, atau juga adik-adik dapat scan QR berikut ini. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh ibadah dan juga bisa memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami supaya dapat berguna bagi orang-orang yang butuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Oke adik-adik, senang sekali ya. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mari tutup ibadah sekolah